Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurupala dengan NIM 2514120059. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang metodologi studi Islam dengan tokoh filsafat Islam yaitu Al-Farabi. Jadi di sini saya akan membahas secara ringkas namun komprehensif mengenai biografi Al-Farabi, latar belakang intelektualnya, serta pemikiran utamanya tentang kebahagiaan dan relevansinya dengan ajaran Islam. Yang pertama, kita mulai dari biografi Al-Farabi. Al-Farabi merupakan salah satu filsuf muslim terbesar dalam sejarah Islam. Ia lahir pada tahun 259 Hijriah atau sekitar 872 Masehi di wilayah Farab, yaitu tepatnya di desa dusun kecil bernama Washid, yang saat ini berada di sekitar Otrar, Kazakhstan. Al-Farabi berasal dari keluarga berdarah Turki, meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sejarawan mengenai latar etnis ayahnya, apakah Turki atau Persia. Ayahnya itu tuh dikenal sebagai seorang komandan militer yang menunjukkan bahwa Al-Farabi tumbuh dalam lingkungan yang cukup terhormat dan memiliki akses terhadap pendidikan. Wilayah Farab pada masa itu merupakan daerah yang subur dan strategis karena terletak di jalur sungai Shir Daya dan menjadi bagian penting dari jalur sutra. Hal ini menjadikan Farab sebagai pusat pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan. Di lingkungan inilah Al-Farabi diperkirakan menghabiskan masa kecil dan memperoleh pendidikan dasar sebelum memulai perjalanan intelektualnya. Dalam perjalanan hidupnya, Al-Farabi dikenal sebagai sosok pencari ilmu yang gigih. Ia meninggalkan kampung halamannya dan melakukan perjalanan ke berbagai pusat keilmuan seperti Bukhara, Samarkand, Merv, dan Balkh. Puncak perjalanan intelektualnya terjadi ketika ia tiba di Baghdad pada usia lebih dari 40 tahun. Baghdad pada masa itu merupakan pusat peradaban dan keilmuan Islam di bawah dinasti Abbasiyah. Di Baghdad, Al-Farabi berguru pada Yuhanna bin Haylan, seorang cendekiawan Kristen Nestorian yang ahli dalam logika dan penerjemahannya karya-karya Yunani. Dari gurunya ini, Al-Farabi mempelajari karya-karya logika Aristoteles seperti Organon, Eisagoge karya Volperi, serta analitika awal dan analitika akhir. Penguasaan logika inilah yang kemudian menjadikan Al-Farabi dijuluki sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Lalu juga Al-Farabi pernah juga mengikuti gurunya ke Haran, sebuah pusat kebudayaan Yunani yang di Asia Kecil. Di sana, ia memperdalam ilmu astronomi dan filsafat yang berasal dari tradisi Persia, India, Babilonia, dan Yunani. Pengalaman ini membentuk cara berpikir Al-Farabi yang komprehensif dan terbuka terhadap berbagai tradisi keilmuan. Kembali ke Baghdad, Al-Farabi melanjutkan aktivitas intelektualnya dengan menulis dan mengajar. Namun kondisi politik Baghdad yang tidak stabil akibat perebutan kekuasaan membuatnya harus meninggalkan kota tersebut. Ia kemudian pergi ke Aleppo dan mendapat perlindungan dari penguasa Hamdanid, Shah al-Dahwah. Di masa tuanya, Al-Farabi itu juga menetapkan di Damaskus hingga wafat pada tahun 339 Hijriah atau bisa disebut dengan 950 Masehi. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang pemikiran Al-Farabi, yaitu khususnya tentang kebahagiaan. Menurut Al-Farabi, kebahagiaan atau sa'adah merupakan tujuan akhir dan kesempurnaan tertinggi bagi manusia. Kebahagiaan sejati tidak dapat dicapai hanya melalui kenikmatan materi atau kesenangan fisik semata. Sebaliknya, kebahagiaan sejati dicapai melalui penyempurnaan akal dan jiwa manusia. Al-Farabi juga menjelaskan bahwa akal manusia berkembang secara bertahap hingga mencapai tingkat tertinggi yang disebut al-aql al-mustafad, yaitu akal yang telah sempurna dan mampu menerima pengetahuan universal dari akal akli. Pada tahap ini, manusia mampu memahami realitas secara rasional, mendalam, dan menyeluruh. Dengan demikian, aktivitas berpikir dan pencarian ilmu menjadi sarana utama dalam mencapai kebahagiaan tertinggi. Namun, Al-Farabi juga menegaskan bahwa akal saja tidak cukup. Manusia juga harus memiliki perilaku yang baik dan berlandaskan keutamaan moral.
Keutamaan atau al-fadail merupakan kesempurnaan etika yang membimbing manusia dalam bertindak secara benar. Perilaku baik harus dilakukan secara sadar, terukur, dan diarahkan pada tujuan kebaikan. Sebaliknya, perilaku buruk yang bersumber dari kekurangan moral akan menghambat manusia dalam mencapai kebahagiaan sejati. Al-Farabi juga membagi kebahagiaan menjadi dua tingkatan, yaitu kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Yang pertama, kebahagiaan duniawi itu berfungsi sebagai sarana dan tahapan awal untuk melatih akal dan moral manusia. Sementara itu, kebahagiaan ukhrawi merupakan kebahagiaan tertinggi yang bersifat spiritual dan intelektual, yaitu ketika jiwa telah terbebas dari ketergantungan pada materi. Lebih lanjutnya, Al-Farabi menekankan bahwa kebahagiaan manusia tidak hanya bersifat individual, tetapi juga bersifat sosial. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan lingkungan masyarakat yang baik dan tatanan negara yang ideal. Lalu, konsep ini juga dikenal sebagai istilah Al-Madinah Al-Fadilah atau negara utama, yaitu dalam negara yang ideal, pemimpin yang bijaksana berperan penting dalam membimbing masyarakat menuju kesempurnaan moral dan intelektual. Pemikiran Al-Farabi juga memiliki relevansi yang kuat dengan ajaran Islam. Islam juga memandang bahwa tujuan hidup manusia bukan hanya untuk mengejar kesenangan duniawi, tetapi untuk mencapai kebahagiaan akhirat melalui penyempurnaan akal, akhlak, dan keimanan. Kebahagiaan yang bersifat bertahap dari dunia menuju akhirat sejalan dengan pandangan Al-Farabi. Lalu juga sebagai pandangan kita terhadap dunia akhirat itu tuh harus sempurna. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Al-Farabi merupakan tokoh filsafat Islam yang berhasil mengintegrasikan pemikiran filsafat Yunani dengan nilai-nilai Islam. Pemikirannya tentang kebahagiaan menekankan pentingnya akal, moral, dan kehidupan sosial yang harmonis. Lalu, kebahagiaan sejati itu tuh menurut Al-Farabi bukan hanya keberhasilan individu, tetapi juga terciptanya masyarakat yang adil dan berkeutamaan. Demikian narasi presentasi ini saya sampaikan. Semoga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pemikiran Al-Farabi dan relevansinya dalam kehidupan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.